Hampir 6 triliun rupiah. Bukan uang proyek, bukan dana negara, melainkan aliran gelap yang mengalir diam-diam untuk menopang sebuah drama besar. Drama ijazah palsu yang dibuat untuk menjatuhkan seorang mantan presiden. Sumber investigatif menyebut, dana 5,8 triliun rupiah itu digelontorkan sebuah jaringan bayangan yang bekerja di balik layar. Dana itu tersebar melalui rekening-rekening bayangan, perusahaan fiktif, hingga pembelian KTP untuk membuka rekening-rekening baru yang tak mudah dilacak. Tujuannya satu, operasi fitnah ijazah berskala nasional. Dan di tengah kabut operasi itu, muncul satu kelompok yang mengaku bertindak atas nama rakyat. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Rakyat yang mana? Karena faktanya, rakyat Indonesia tidak pernah turun ke jalan mendukung drama itu. Tidak ada massa besar, tidak ada gerakan nasional. Yang ada hanyalah keramaian semu di dunia maya, dipenuhi akun-akun anonim, akun bot, dan jaringan bayangan yang sengaja diciptakan untuk menciptakan ilusi dukungan. Sementara itu, kelompok yang mengaku membela rakyat itu justru berputar pada lingkaran mereka sendiri. Keluarga, teman dekat, dan para pemain yang selama ini menjadi aktor drama tersebut. Mereka terlalu bodoh untuk menyadari satu hal. Tidak ada rakyat di belakang mereka, hanya gema buatan mereka sendiri. Di balik semua itu, bocoran intelijen menyebut kelompok berinisial RS beserta rekan-rekannya diduga menjadi penerima aliran dana tersebut. Namun drama internal mulai muncul ketika pembagian dana tidak merata. Sosok pengacara tompel yang sering tampil di televisi, wajah hukum mereka, dikeluarkan dari tim karena dianggap mengambil keuntungan terlalu besar. Retakan di dalam tubuh mereka akhirnya membuka pintu besar bagi penyidik. Kini, penyidik sedang menyelusuri setiap rupiah dari dana triliunan itu. Setiap nama, setiap identitas yang dibeli, setiap akun palsu yang digunakan untuk menciptakan keramaian semu. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak bisa ditutupi dengan bot. Dan drama tidak bisa selamanya disuap dengan uang. Hampir 6 triliun rupiah telah mengubah wajah negeri. Bukan untuk membangun, melainkan untuk menjatuhkan. Namun kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan bab berikutnya tinggal menunggu waktu untuk pecah ke permukaan. Dan kini, setelah kita menelusuri aliran uang gelap yang nyaris menyentuh 6 triliun rupiah, setelah kita menyaksikan bagaimana jaringan bayangan mencoba menggerakkan opini publik dari balik ribuan akun palsu, setelah kita melihat retakan di tubuh mereka sendiri, pertengkaran internal, perebutan jatah, dan bocornya rahasia yang tak lagi bisa ditutup, kita sampai pada titik yang tak bisa dihindari. Titik di mana drama berhenti menjadi sekadar cerita dan berubah menjadi konsekuensi hukum yang nyata. Penyidik kini sudah memegang potongan-potongan yang jauh lebih solid daripada sebelumnya. Jejak transaksi, nama penerima, identitas palsu, rekening yang dibuka untuk menyamarkan aliran dana. Semua itu bukan lagi rumor, melainkan puzzle yang mulai lengkap. Namun justru pada detik inilah muncul pertanyaan yang paling tajam, pertanyaan yang kini dibisikkan publik di ruang-ruang diskusi, diperdebatkan di media sosial, dan mungkin ditakuti oleh mereka yang selama ini merasa berada di belakang layar. Apakah para tersangka itu, orang-orang yang disebut-sebut sebagai pusat operasi ini, akan benar-benar dijerat dan dipenjara bulan ini? Ataukah akan muncul babak baru yang lebih gelap, manuver tersembunyi, upaya memperlambat proses, atau bahkan serangan balik untuk mengalihkan perhatian publik? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah satu hal, kebenaran sedang bergerak menuju permukaan. Dan ketika ia muncul, tidak ada bot, tidak ada akun palsu, tidak ada uang gelap yang mampu menghentikannya. Kini pertanyaannya tinggal satu, dan pertanyaan inilah yang menentukan arah cerita berikutnya. Apakah bulan ini menjadi titik jatuhnya mereka?
Atau justru awal dari perang baru di balik layar negeri ini? Tulis pendapatmu di komentar, karena bab berikutnya sedang menunggu untuk dituliskan. Di balik kisah tentang uang triliunan rupiah, di balik jaringan bayangan, di balik drama fitnah yang diciptakan untuk menjatuhkan seseorang, kita tidak hanya melihat permainan manusia, kita melihat cermin. Cermin yang memantulkan wajah dunia hari ini. Dunia yang penuh tipu daya, manipulasi, dan keserakahan. Dan melalui cermin itu, Tuhan memanggil kita untuk merenung. Firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Di dunia ini, manusia bisa menyembunyikan uang, mengatur transaksi gelap, memanipulasi opini publik, membuat drama palsu, bahkan menciptakan ribuan akun bot untuk membangun ilusi kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, tidak ada kegelapan yang abadi. Kebenaran selalu mencari jalan untuk muncul, entah melalui penyidik, melalui kebocoran internal, melalui ketidakadilan yang makin terang, atau bahkan melalui konflik di antara para pelakunya sendiri. Ribuan akun palsu mungkin bisa menciptakan suara bising, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati setiap orang. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Di balik drama besar, di balik klaim atas nama rakyat, di balik gerakan ilusi, Tuhan melihat motif, Tuhan melihat keserakahan, Tuhan melihat kebohongan, dan Tuhan juga melihat siapa yang tetap berdiri pada kebenaran. Renungan bagi kita, apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat? Apa yang kita bangun, kebenaran atau topeng? Hampir 6 triliun rupiah mengalir dalam cerita itu. Jumlah yang besar, jumlah yang bisa membuat banyak orang kompromi, jumlah yang bisa mematikan suara hati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Uang bisa membeli topeng, tetapi tidak bisa membeli pengampunan. Uang bisa mempekerjakan orang, tetapi tidak bisa mempekerjakan kebenaran. Uang bisa menyuap manusia, tetapi tidak bisa menyuap Tuhan. Dan ketika uang menjadi raja, kehancuran tinggal menunggu waktu. Drama ijazah palsu, atau drama apapun yang diciptakan untuk menjatuhkan seseorang adalah bentuk fitnah. Firman Tuhan berkata, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya sendiri. Amsal 26 ayat 27. Fitnah terlihat kuat pada awalnya, tampil meyakinkan, rapi, tersusun, bahkan dibiayai dengan dana besar. Tetapi Tuhan punya cara memutar balik semuanya. Fitnah yang dilemparkan sering menjadi jerat bagi pelakunya sendiri. Renungkan, apakah kita pernah melukai seseorang dengan kata-kata yang tidak benar? Apakah kita pernah ikut menyebarkan kabar yang belum tentu fakta? Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Karena Tuhan sering memakai kekacauan untuk menguji integritas manusia, memperlihatkan siapa yang setia, menyingkapkan siapa yang memakai topeng, dan memperjelas siapa yang berdiri di pihak kebenaran. Pada akhirnya, semua akan tampak jelas. I Korintus 4 ayat 5. Kita sering bertanya, kenapa Tuhan tidak langsung membongkar semua ini? Jawabannya, Tuhan bekerja tepat waktu, bukan waktu kita. Apakah kita berdiri pada kebenaran atau keramaian semu? Jutaan orang ikut bicara, ribuan akun ikut berkomentar. Keramaian dunia maya memekakkan telinga. Tetapi Tuhan bertanya, di mana hatimu berdiri? Apakah kita ikut arus atau kita mencari kebenaran? Apakah kita membela yang populer atau berdiri pada yang benar meski tidak didukung banyak orang? Renungan terbesar dalam kisah ini adalah kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara, melainkan oleh Tuhan. Dalam berita tersebut, penyidik menemukan jalan, retakan muncul, kebocoran terjadi, nama mulai terungkap. Tetapi di balik semua itu, ada pesan rohani di dalam Mazmur. Tuhan menegakkan yang benar dan meruntuhkan yang jahat. Jika kebenaran sedang bergerak, tidak ada bot yang bisa menahannya. Tidak ada jaringan bayangan yang bisa menghentikannya. Tidak ada dana gelap yang bisa melawannya. Karena ketika terang mulai menyala,
gelap kehilangan kekuatannya. Apakah ini akhir atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Kisah ini belum selesai, bab baru sedang terbuka. Pertanyaan besar sedang menggantung. Apakah kebenaran akan benar-benar ditegakkan bulan ini? Atau masih ada partai dari drama yang belum terkuak? Namun renungan kita bukan pada kasusnya. Renungan kita adalah ini. Apakah kita hidup di pihak terang atau tanpa sadar menjadi bagian dari bayangan? Firman Tuhan memanggil jauhilah kegelapan dan kenakanlah terang Kristus. Kita tidak dipanggil untuk ikut meramaikan fitnah, tetapi untuk berdiri pada kejujuran. Kita tidak dipanggil untuk menyebarkan kabar gelap, tetapi untuk membawa damai. Dan renungan terakhir bagi kita semua. Kebenaran Tuhan tidak selalu datang cepat, tetapi ia datang tepat. Dan ketika ia datang, tidak ada apapun, termasuk uang 6 triliun rupiah, yang mampu menghalanginya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya.
Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.